kita sampai di part 3, yang dimana ini adalah isu yang paling genting, membahas tentang gizi dan fisik generasi muda Sumatera Utara. Nah, kalau kita ngebahas tentang generasi muda, baik itu fisik dan gizinya, kita nggak jauh-jauh nih dari isu stunting yang melibatkan keluarga-keluarga terdekat kita. Yap, dari berbagai kota dan kabupaten seperti Asahan, pemerintah giat mengadakan program seperti aksi bergizi di sekolah untuk remaja putri demi menekan angka stunting. Usahanya patut dihargai, tapi mari kita teliti lebih mendalam. Apakah penanganan stunting cukup dengan seremoni, bagi-bagi tabel penambah darah, atau edukasi satu arah? Akar masalah stunting itu dikarenakan kemiskinan yang menyeluruh, karena harga pangan yang melambung tinggi, apalagi yang bergizi pasti harganya mahal. Kemudian mau dibilang tablet harus diminum ini, harus diminum itu, kemudian diedukasi berkali-kali, tapi kalau di rumah orang tuanya mengalami kemiskinan yang menyeluruh dan tidak mempunyai uang, bagaimana mereka bisa memenuhi gizi anak mereka? Solusi seremonial itu hanya seperti menutup luka bakar dengan plester. Inilah bukti bahwa sistem sekuler kapitalis belum menetapkan negara sebagai rohin, yaitu pengurus rakyat yang bertanggung jawab atas pemenuhan dasar individu. Negara hanya bertindak sebagai fasilitator atau penonton yang menyelesaikan masalah secara permukaan dan formalitas belaka. Energi negara habis untuk baliho dan seremoni, bukan untuk pembenahan akar masalah. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan itu adalah amanah yang berat. Karena di dalam Islam kita tuh harus menjamin ketahanan pangan yang murah, terus fasilitas pendidikan yang megah tapi gratis, kemudian dilanjutkan dengan hukum yang tidak bisa dikompromi. Kemudian para koruptor, kemudian apalagi guru-guru yang tidak mempunyai akhlak yang baik itu harus dihukum secara berat. Kemerdekaan hakiki hanya didapatkan ketika kita menerapkan hukum Allah, yang dimana hukum Allah atau hukum Islam itu untuk melindungi jiwa, akal, dan harta rakyatnya. Masya Allah, kemerdekaan sejati itu bukan hanya sekedar perayaan tahunan dan spanduk megah di pinggir jalan. Tapi di saat seorang ibu di Sumut tersenyum senang karena anaknya makan bergizi, belajar di sekolah dengan aman dan gratis, serta dilindungi oleh sistem yang menjaga dari kemaksiatan. Nah, sebagai penutupan di bulan kemerdekaan ini, Sobat Dara, marilah kita merenung bersama-sama. Mau sampai kapan sih kita membiarkan pemenuhan gizi dan keselamatan generasi kita saat ini itu tuh dengan seremonial belakangan? Dan mau sampai kapan sih generasi kita tidak menggunakan sistem Islam? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Dara Muslimah ID agar kebaikan terus menyebar. Saya Kesha, saya Jilan, dan sampai bertemu di Dara Corner berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.